Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Fikih Muamalah 3 dalam pertemuan yang ketiga ini akan membahas mengenai titipan. Dalam muamalah, titipan ini dinamakan dengan wadiah. Apa itu wadiah? Wadiah secara etimologi berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Artinya, seseorang menyimpan atau menitipkan sesuatu baik berupa barang ataupun harta kepada orang lain supaya barang tersebut dijaga atau dipelihara. Sementara menurut istilah, para ulama berbeda mendefinisikannya. Seperti yang diungkapkan oleh ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa wadiah itu adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Dari definisi ulama Hanafiyah ini lebih menitik beratkan definisinya ini kepada sigot ijab dan qabul. Sementara ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa yang dinamakan dengan wadiah itu adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Artinya orang yang dititipi ini memelihara barang titipan tersebut dengan kesepakatan atau dengan cara yang telah ditentukan. Adapun mengenai pola dari wadiah atau titipan ini dalam fikih muamalah ini ada dua. Yang pertama wadiah yad amanah, yang kedua wadiah yad domanah. Apa yang dimaksud dengan wadiah yad amanah dan juga wadiah yad domanah? Ini nanti akan dijelaskan di dalam bab macam-macam wadiah. Selanjutnya mengenai wadiah ini, Al-Quran menerangkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat atau titipan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian ayat yang kedua itu diterangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah." Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipelihara itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Selain di dalam Al-Quran, wadiah ini juga diterangkan di dalam hadis. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab hadisnya nomor 1185. Haddatsana Abu Quraibin, haddatsana Talq bin Ghannamin, an Syariki wa Qaisun an Abi Hasinin, an Abi Shalih an Abi Hurairah qala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Addil amanata ila man tamanaka wala takhun man khonaka." Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Talq bin Ghannam dari Syarik dan Qais, dari Abu Hasin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu." Hukum wadiah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh tergantung dari kondisinya. Bisa menjadi wajib jikalau seseorang mempunyai harta, kemudian dia tidak mampu untuk memelihara harta tersebut,
maka wajib hukumnya untuk dititipkan harta tersebut. Seperti ketika seorang anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena meninggal, kemudian dia mempunyai banyak warisan. Nah, si anak ini tidak ada lagi keluarga yang dapat membantu memelihara harta warisan tersebut, maka si anak ini wajib untuk dititipkan harta tersebut. Kemudian bisa menjadi sunnah jikalau ada seseorang yang menerima titipan, ya, itu karena diminta untuk menjaga titipan tersebut, gitu ya. Kemudian bisa menjadi makruh jikalau orang yang menerima titipan ini orangnya itu tidak mampu menjaga dari barang tersebut. Kemudian bisa menjadi haram jika seseorang itu tidak mempunyai kuasa atau tidak sanggup dalam menjaga barang titipan, maka dia hukumnya menjadi haram. Nah, rukun dan syarat wadiah. Adapun yang menjadi rukun wadiah yang pertama adalah para pelaku dalam transaksi wadiah. Para pelaku ini yang pertama disebut dengan mudi atau orang yang menitipkan. Yang kedua yaitu wadi'i, yaitu orang yang dititipi barang. Mengenai pelaku ini, maka wajib untuk memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu cakap hukum. Maksudnya para pelaku yang melakukan transaksi wadiah dia harus sudah mumayyiz, baligh, dan berakal. Artinya orang tersebut tidak gila. Yang kedua, keduanya melakukan transaksi wadiah saling ridho. Tidak ada salah satu yang terpaksa ataupun ditekan. Kemudian rukun yang kedua yaitu adalah wadiah atau barang yang dititipkan. Mengenai barang yang dititipkan ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan atau benda tersebut berwujud. Yang kedua, syaratnya menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa barang yang dititipkan itu harus barang yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai harta walaupun barang tersebut sifatnya najis. Seperti halnya anjing yang sudah terlatih, ketika dititipi maka anjing tersebut dapat dikatakan sebagai benda yang dianggap mempunyai nilai atau berharga ketika dijual, maka barang tersebut ini bisa dititipkan. Yang selanjutnya yaitu sigot dan ijab qabul. Adapun mengenai sigot ijab qabul, syaratnya harus jelas apa yang dititipkan ini. Kemudian yang kedua itu tidak mengandung persyaratan lain. Dalam sigot ijab qabul ini ulama Hanafiyah itu cukup ini saja untuk memenuhi rukun dari wadiah. Sementara ulama yang lain itu harus ada pelaku dan juga barang yang dititipkan. Macam-macam wadiah. Wadiah dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu adalah wadiah yad amanah. Mengenai wadiah yad amanah, para ulama ahli fikih ini menyatakan bahwa akad wadiah itu sifatnya adalah mengikat antar pelaku. Dan para ulama fikih juga bersepakat bahwa status dari wadiah ini itu bersifat amanat, bukan doman atau ganti rugi. Maksudnya adalah ketika seseorang menitipkan barang kepada orang lain, kemudian barang tersebut hilang atau rusak, maka orang lain tersebut tidak perlu untuk mengganti rugi jika kerusakan atau kehilangannya ini bukan disengaja. Kemudian yang kedua yaitu adalah wadiah yadomana. Wadiah yadomana ini kebalikan dari wadiah yadamana.
di mana ketika seseorang menitipkan barang kepada orang lain, maka barang tersebut bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain tersebut. Dan kalaupun terjadi kehilangan atau rusak, maka wajib untuk mengganti ruginya, baik kehilangan atau kerusakan tersebut disengaja ataupun tanpa disengaja. Kemudian, jika dari barang yang dititipi ini menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya ini adalah untuk orang yang dititipi, dan tidak perlu orang yang dititipi ini membagi keuntungan tersebut kepada si penitip. Ini seperti contohnya ketika orang menitipkan motor dengan akad wadiah ya domanah, maka motor tersebut boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Kemudian motor ini digunakan untuk ngojek. Dari ngojek ini menghasilkan uang, maka uang ini tidak perlu untuk dibagi dengan si pemilik motor. Yang menjadi perbedaan antara wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah yaitu mengenai pemanfaatan barang. Kalau wadiah yad amanah ini tidak boleh digunakan, sementara wadiah yad domanah boleh digunakan. Dan begitupun ketika kehilangan atau kerusakan dari barang yang dititipi, wadiah yad amanah kalau tanpa disengaja itu tidak perlu untuk mengganti rugi. Sementara wadiah yad domanah baik disengaja ataupun tidak disengaja, barang yang dititipi tersebut jika terjadi kehilangan atau kerusakan wajib untuk mengganti kerugiannya. Mengenai wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah, untuk lebih jelasnya ini bisa kita lihat dari karakteristiknya. Adapun karakteristik dari wadiah yad amanah seperti aplikasinya di lembaga keuangan, bahwa dalam wadiah yad amanah, harta ataupun barang yang dititipkan itu tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. Kemudian karakteristik yang kedua, bahwa penerima titipan itu hanya berfungsi sebagai penerima amanah saja, yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya. Kemudian karakteristik yang ketiga, sebagai kompensasi, maka penerima titipan ini diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan. Kemudian yang terakhir, mengingat harta atau barang yang dititipkan itu tidak boleh dimanfaatkan, maka aplikasinya di dalam perbankan itu memungkinkan, ya. Dan jenis ini yaitu lebih tepatnya adalah jasa penitipan atau dalam perbankan yaitu safe deposit box. Yang kedua, karakteristik dari akad wadiah yad domanah. Adapun karakteristiknya yang pertama yaitu bahwa harta atau barang yang dititipkan ini boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. Kemudian yang kedua, karena barang tersebut boleh dimanfaatkan, boleh digunakan, dan ketika barang tersebut menghasilkan keuntungan seperti ojek tadi, maka keuntungan tersebut ini tidak harus dibagi dengan si pemilik barang. Kemudian yang ketiga, di dalam produk perbankan yang lebih tepat mengenai wadiah yad domanah yaitu adalah giro dan juga tabungan. Kemudian yang keempat, bahwa pemberian bonus semacam jasa dari giro ini tidak boleh dijelaskan di dalam kontrak atau dituangkan di dalam kontrak. Kalaupun misalkan dituangkan di dalam kontrak, maka jumlah pemberian bonus ini sepenuhnya merupakan kewenangan dari manajemen perbankan tersebut. Karena memang prinsip dasarnya dari wadiah yad domanah ini, penekanannya itu adalah sebuah titipan,
bukan sebuah bagi hasil.